bertemu lagi di dalam pelayanan digital Perkantas Rantau Prapat, Perkantas Labuan Batu, dan kali ini kita akan masuk kepada satu pembahasan gitu ya. Saya sih tidak menjanjikan bahwa pembahasan ini akan runut begitu ya, tetapi saya sedang menyiapkan pembahasan tentang pria bijaksana ya, pria bijaksana, dan kali ini sebagai pengantar saya akan coba bukakan kenapa topik ini menjadi sangat relevan bagi kita saat ini. Ini bukan hanya ditujukan kepada kaum pria Kristen, tetapi juga kepada kaum wanita untuk bisa lebih mengerti begitu ya, natur, aspek, dan keadaan pria dan bagaimana seharusnya begitu, dan bagaimana wanita bisa hadir sebagai penolong yang sudah ditunjukkan kepadanya gitu. Nah, tetapi juga pembahasan tentang pria bijaksana ini tidak terfokus hanya kepada para bapak begitu ya, tetapi kepada pria secara keseluruhan. Jadi pria dewasa juga sudah tepat menurut saya untuk mulai belajar bagaimana seharusnya menjadi seorang pria bijaksana dan apa panggilan di dalam Alkitab bagi seorang pria gitu. Bagaimana pandangan Alkitab, pandangan Kristen tentang pria. Baik, kalau sekiranya seorang perempuan membaca bagian yang akan saya baca ini, atau seorang lelaki, apa yang ada di dalam pikirannya? Di dalam kitab Timotius pasal yang pertama ya, ayat yang ke-8 sampai ayat ke-15 itu ini diberi judul perikop oleh Lembaga Alkitab mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Nah, saya mau baca bagian ini saja ya, langsung kepada ayat 12, 13, 14, 15 ya. Jadi 12 sampai 15. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri ya. Karena Adam yang pertama-tama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, kalau kita membaca bagian ini, apakah Paulus itu seorang yang yang menekankan tentang urutan gender pada bagian ini? Saya jadi penasaran begitu ya, bagaimana kira-kira kebanyakan kaum perempuan membaca ini? Atau bagaimana para pria membaca ini, para laki-laki membaca bagian ini? Apakah para laki-laki merasa terbela? Apakah benar bahwa yang dimaksud Paulus adalah perempuan itu lebih dulu tergoda? Apakah penekanan Paulus di dalam hal ini bahwa perempuan itu lebih lemah? Dialah yang menyebabkan dosa. Nah, kebanyakan sepintas lalu tapi ya, kebanyakan orang akan mengerti hal yang demikian. Bahwa memang perempuan itu lebih lemah, lebih mudah tergoda, lebih mudah jatuh ke dalam dosa. Benarkah demikian? Nah, saya tidak akan menjawab bagian ini. Silahkan bagi penonton yang ingin memperdalam, silahkan di PA-kan secara khusus. Di dalam bagian ini saya akan coba untuk membawa kita kepada beberapa pembahasan begitu ya. Nanti di akhir silahkan para penonton boleh menyimpulkan sendiri, tetapi saya sangat mendorong silahkan di PA-kan sendiri. Sekarang ini mudah sekali ya, Bapak Ibu saudara-saudari, mudah sekali sekarang ini aplikasi Sabda, My Sabda, itu saya memakainya untuk persiapan. Kalau di dalam versi bahasa Indonesia ada pilihan bahasanya di aplikasi My Sabda itu ada
ada tafsiran berbahasa Indonesia beberapa, tetapi kalau kita klik berbahasa Inggris ada banyak sekali tafsiran yang disediakan oleh My Sabda ya. Jadi silahkan di Play Store atau di mana gitu ya, My Sabda silahkan diinstal dan kita bisa PA sendiri ya, bisa PA sendiri atau di web juga bisa, webnya Sabda gitu. Saya sangat dorong untuk PA secara pribadi, tetapi kali ini di dalam kepentingan pembahasan kita, pertanyaannya bagi kita adalah, benarkah bahwa Paulus sedang bermaksud bahwa perempuan itu memang lebih lemah, lebih mudah jatuh ke dalam dosa? Perempuan itu harusnya berdiam diri aja, nggak boleh untuk mengajar gitu ya. Apakah yang dimaksud oleh Paulus seperti yang kita baca, seperti yang tertulis ini? Nah, saya membaca sebuah buku, ini buku dari Larry Crabb gitu ya. Judulnya God Calls Men to Move Beyond the Silence of Adam, Becoming Men of Courage in a World of Chaos ya. Jadi Tuhan memanggil para lelaki gitu ya. Tuhan memanggil lelaki untuk bergerak gitu ya, maju melampaui diamnya Adam yang pertama, diamnya Adam menjadi seorang lelaki yang akan memberikan semangat gitu ya di dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Baik, saya membaca buku ini dan saya melihat bagaimana Larry Crabb membahas tentang diamnya Adam sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, di kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa di kitab Kejadian, benar memang Hawa lah yang lebih dulu memetik buah pengetahuan itu ya, yang dilarang oleh Tuhan. Hawa lah yang mendengarkan oleh ular itu. Hawa lah yang berkomunikasi dengan ular itu. Ular yang merupakan iblis begitu ya di dalam narasi itu. Jadi Hawa yang mengalami satu pergumulan pertama-tama, ketergodaan terhadap dosa begitu ya. Lalu kemudian dia memang betul-betul jatuh ke dalam dosa. Tetapi pertanyaannya adalah, siapakah Hawa? Dia ditetapkan oleh Tuhan sebagai penolong Adam. Adam memang diciptakan lebih dulu. Kalau tadi di konteks kitab Timotius, Paulus jelas berkata bahwa karena Adam yang pertama dijadikan. Tetapi justru penekanan bagian ini apakah soal order? Kalau ini soal order, maka secara logis kita juga pakai dong secara order di kitab Kejadian, karena Alkitab tidak boleh saling bertentangan. Kalau memang Adam diciptakan yang pertama, dialah yang menerima perintah Tuhan, dialah yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin di keluarga yang pertama dibentuk itu, manusia yang pertama. Maka waktu istrinya, waktu pasangannya mulai bergumul dengan dosa, kenapa Adam diam? Dia yang dipilih sebagai pemimpin, kenapa dia diam? Harusnya Adam bisa sebagai pemimpin gitu ya, bisa bergerak, bisa mulai membawa kembali pasangannya untuk berkata, jangan dengarkan iblis itu. Bukankah Allah berkata semua pohon dalam taman ini tidak boleh kita makan? Boleh kita makan selain pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Adam sebagai pemimpin, sebagai imam lah harusnya yang menyelamatkan pasangannya. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa Hawa perempuan itu memang lebih lemah. Dialah yang jatuh di dalam dosa pertama-tama. Penekanan Paulus di dalam kitab 1 Timotius rasanya tidak sedang merendahkan gender. Ada konteks di sana. Itu sebabnya saya tadi sangat sarankan untuk PA secara pribadi.
Karena sebetulnya kejatuhan Hawa ke dalam dosa sudah lebih dulu atau sudah didahului oleh diamnya Adam, diamnya pria, diamnya para imam, diamnya para pemimpin keluarga. Itulah yang melahirkan banyak dosa. Bukan hanya di keluarga, tapi di tengah dunia ini. Seluruh kejahatan dan persoalan sosial di masyarakat, kalau kita lihat pada akhirnya itu akan kembali kepada tempat asal di mana pelaku kejahatan ini dibentuk, tumbuh dan besar. Dan ketika kita sampai kepada tempat asalnya, kita tidak terlepas atau kita tidak bisa menghindari. Keluargalah yang menjadi tempat dia tumbuh dan besar. Banyak persoalan di tengah masyarakat ini, atau hampir semua persoalan di tengah masyarakat ini, persoalan-persoalan sosial, itu bersumber dari tempat di mana orang itu tumbuh, yaitu keluarga. Sehingga semua persoalan sosial yang sedang kita hadapi, kejahatan sosial, itu oleh karena keluarga yang disfungsi. Keluarga yang disfungsi. Keluarga yang disfungsi di dalam pembahasan kita kali ini, kalau kita lihat lebih jauh, karena peran pria, peran laki-laki, peran suami, peran bapak yang juga disfungsi atau hilang. Diamnya para pria melahirkan banyak sekali persoalan. Di dalam sebuah penelitian psikologis gitu ya, ditemukan bahwa ketidakhadiran seorang ayah atau bapak, baik secara fisik maupun emosi, terhadap anak-anak gitu ya, khususnya anak laki-laki, itu menghasilkan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki menjadi anak-anak yang sangat rentan, sangat lemah di dalam menghadapi tekanan dan stres. Itu penelitian yang didapatkan gitu. Kedepan ini menjadi satu topik bahasan khusus ya, ketidakhadiran seorang bapak atau seorang pria di tengah-tengah keluarga. Tetapi memang kali ini di dalam pengantar ini, diamnya prialah yang menyebabkan banyak sekali persoalan. Nah, banyak penelitian psikologi juga menunjukkan bahwa seorang anak gitu ya, seorang anak akan selalu mempertanyakan kasih sayang ayahnya. Kasih sayang ayah. Sedangkan sepemarah apapun gitu ya, segalak apapun perlakuan seorang ibu, seorang anak tidak pernah meragukan kasih sayang ibu. Tetapi ayah, dia akan selalu bertanya. Anak akan selalu bertanya kasih sayang seorang ayah terhadapnya. Itulah naturnya, itu kan penelitian psikologi. Tetapi dari sini jelas bahwa di dalam Alkitab kita menemukan dosa telah dimulai dengan diamnya Adam. Untuk itulah di dalam buku ini Larry Crabb sangat baik gitu ya, sangat baik menguraikan bagaimana seharusnya seorang pria bisa melampaui Adam yang pertama yang diam itu. Larry Crabb sangat menganjurkan bahwa dunia ini chaos oleh karena ketidakhadiran sosok pria yang godly man ya, pria yang saleh, pria yang takut akan Tuhan, pria yang bijaksana. Jadi dunia menjadi chaos, ada banyak persoalan, itu tidak terlepas dari diamnya pria atau hilangnya keteladanan seorang pria. Untuk itulah Larry Crabb membahas sedemikian supaya pria kembali kepada panggilannya untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Pria-pria yang saleh, pria-pria yang menjalankan perannya sebagai imam di tengah-tengah keluarga, itu akan menghasilkan keluarga yang takut akan Tuhan, menghasilkan anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Untuk itu di buku ini ada 3 bagian gitu ya, ada 3 bagian. Yang pertama
Dr. Larry Crabb ini membahas something serious is wrong, gitu ya. The dream is lost, mimpi tentang pria yang sudah hilang. Sehingga ia membahas, Dr. Larry Crabb membahas sedemikian gitu tentang bagaimana panggilan pria seharusnya sebagai pria atau laki-laki atau suami atau bapak yang takut akan Tuhan, gitu ya. Dia membahas bagaimana pergumulan pria yang sudah tidak takut akan Tuhan, yang pada akhirnya terjebak ke dalam berbagai perilaku yang salah, gitu ya. Yang menarik adalah sebetulnya pria sih secara umum, secara sosial tetap menjadi pria, tetapi ada konsep yang salah tentang maskulinitas. Kebanyakan pria mengadopsi atau menghidupi konsep diri sebagai pria yang dihasilkan oleh produk budaya, produk sosial yang sudah terdistorsi oleh dosa. Dosa itu kan merusak struktur jiwa manusia dan struktur sosial. Artinya natur kita sebagai manusia ini sudah berdosa dan kita hidup di dalam natur sosial kita yang juga sudah berdosa. Sehingga keberdosaan itu merusak, mendistorsi konsep-konsep yang ada di masyarakat. Dan kebanyakan pria, bahkan pria Kristen, itu lebih menghidupi konsep-konsep tentang pria atau maskulinitas yang dihasilkan oleh budaya ini, bukan lagi apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Karena itu di bagian yang pertama ini Dr. Larry Crabb membahas bagaimana sebetulnya kita bergumul di dalam berbagai kalau di sini dia gunakan darkness, kegelapan, pria yang hidup di dalam dosa, yang pada akhirnya sangat egosentrik, yang pada akhirnya sangat mengutamakan akan otoritas yang berlebihan, tidak menghargai akan keberadaan perempuan yang diciptakan sebagai penolong itu dan seterusnya, gitu ya. Bahkan pria yang akhirnya dianggap bukanlah orang yang emosional, sehingga nanti seperti saya katakan saya akan bahas. Ada satu buku yang menarik yang membahas tentang fatherless, ya, bagaimana pria yang tidak hadir di kehidupan anak-anaknya, gitu. Sebetulnya banyak pria, banyak suami, banyak bapak itu akhirnya karena sangat meyakini bahwa pria itu bukanlah orang yang emosional. Pria yang emosional itu cemen dan seterusnya, gitu ya. Yang maskulin itu adalah orang yang kelihatan cool, gitu ya, bukan orang-orang yang pakai perasaan, gitu. Itu sebabnya ya secara emosional para pria tidak terikat, tidak mengalami satu ikatan emosional dengan anak dan pasangannya, gitu. Jadi di sini juga di bagian pertama ini dibahas bagaimana pria itu hidup di dalam pergumulan di dalam pergumulan emosional yang tidak terekspresikan, yang justru menghasilkan banyak candu-candu, gitu ya. Sehingga pria-pria itu sebetulnya memiliki banyak candu-candu tersembunyi, gitu. Ya, candu yang terbuka yaitu ya minuman keras, gitu ya. Kalau yang sekarang lagi marak di warung-warung kopi gitu, banyak para bapak-bapak main skater, game online, gitu ya. Tanpa sadar sudah mengalami candu, gitu. Nah, lalu kemudian di bagian yang kedua, something vital is missing, the problems of masculine community. Jadi bagaimana pria ini dibawa, gitu ya, bagaimana untuk menjadi pria di tengah-tengah komunitas, Panggilan kita bukan hanya bagaimana pergumulan di dalam, tetapi kemudian panggilan kita bagaimana kita juga mengalami kemenangan di tengah-tengah komunitas, membawa pengaruh. Karena pada akhirnya di bagian 3, something powerful is available, a generation of mentors. Larry Crabb sangat meyakini bahwa pada akhirnya untuk bisa mengubahkan, gitu ya, banyak pria dan mengubahkan dunia, para pria-pria yang godly, yang saleh, yang takut akan Tuhan harus hadir sebagai mentor-mentor kepada orang-orang di sekitarnya.
kepada orang yang lebih muda, kepada rekan sebaya, bahkan kepada kaum bapak yang lain. Bagi Dr. Larry Crabb sebetulnya gerakan mentors, laki-laki yang takut akan Tuhan, laki-laki yang saleh, ketika terjadi satu gerakan mentor, itu akan mengubahkan gereja, mengubahkan masyarakat, pertama-tama sih mengubahkan keluarga, mengubahkan gereja, mengubahkan masyarakat, bahkan mengubahkan bangsa gitu. Mimpinya sih ideal sekali, tetapi memang untuk bisa mengatasi berbagai persoalan masyarakat adalah kita harus menyelamatkan keluarga. Untuk menyelamatkan keluarga, kita pertama-tama harus hadir untuk menyelamatkan para kaum bapak, para suami, para pria-pria untuk menjadi pria yang takut akan Tuhan, yang saleh. Jadi itu yang saya katakan di awal sekali, ini menjadi relate. Saya sendiri melihat ya kondisi para pria di gereja gitu ya, para pria-pria Kristen. Kebanyakan di antara kita para pria, para suami, para bapak ada di dalam keadaan ini. Kita lebih menghidupi peran yang dihasilkan oleh konsep-konsep budaya sekitar kita, oleh lingkungan sekitar kita, sehingga kita sebetulnya tanpa sadar hidup sebagai pria bukan lagi pria yang takut akan Tuhan, yang godly, tapi pria yang mendefinisikan diri sesuai apa yang didefinisikan lingkungan sosial tentang kita. Menjadi pria yang tidak hangat atau dingin, pria yang tidak pria yang tidak lagi menjalankan peran sebagai imam. Berapa orang di antara pria-pria di gereja yang dengan tegas, dengan jelas, dengan penuh kehangatan membangun persekutuan keluarga di keluarga mereka. Berapa orang di antara keluarga kita yang masih memiliki bapak yang betul-betul menjadi seorang teladan oleh karena imannya, oleh karena kesalehannya, oleh karena kebijaksanaannya, karena hidupnya sangat didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada banyak di dalam pengalaman saya memuridkan para remaja dan juga di dalam proses konseling gitu ya. Waktu mengkonseling para remaja, ada banyak yang merasakan ketidakhadiran bapak di dalam hidupnya. Dan bagi saya sih ya, karena saya membaca beberapa penelitian, ketika mereka sudah mendefinisikan relasi dengan bapak dari 0 sampai 10, rata-rata itu bisa di antara 2, 3, 4 gitu ya. Ini sudah cukup jelas. Karena ketika dia datang, dia akan bilang kan, problemnya biasanya sih stres, merasa depresi, merasa nggak punya harapan, ya dia bergumul atau bergulat dengan berbagai candu gitu ya. Ya saya sih biasanya memulainya untuk menggali relasinya dengan orang tua, dengan bapak bagaimana. Relasi dengan bapak yang sangat minim, menghasilkan banyak persoalan. Ada banyak bapak-bapak di gereja, bapak-bapak Kristen yang kehilangan identitasnya, kehilangan keteladanannya, yang pada akhirnya itu juga yang menghasilkan keluarga-keluarga yang tidak lagi memiliki iman yang hidup kepada Allah yang hidup. Karena sebetulnya di dalam perjanjian lama hingga perjanjian baru sebetulnya prialah yang dipanggil menjadi imam, yang harusnya mewariskan warisan iman kepada anak-anaknya. Iman yang hidup kepada Allah itu harusnya diwariskan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menyaksikan, mengalami Allah yang hidup melalui ayahnya, orang tuanya. Kalau sekarang malah terbalik ya, para bapak-bapak itu malah menyerahkan tugas pengasuhan ini, tugas pengasuhan akan kerohanian ini kepada ibu-ibu, kepada para istri gitu. Di antara kelelahan yang sudah menyita banyak waktu, para ibu akhirnya ya sudah tetap mendorong anaknya ya kalau dari kecil ke sekolah minggu. Tapi akhirnya yaitu hanya seperti perilaku agama. Yang dimaksud bukan sekedar kau ke gereja, kau marguru malua, kau sekolah sidi, kau ikut persekutuan muda-mudi.
bukan hanya soal perilaku agamanya, tetapi bagaimana di tengah-tengah keluarga harusnya ada satu pengalaman akan Allah yang hidup. Jadi ketika ada pergumulan keluarga, anak-anak mulai menyaksikan bahwa orang tuanya, pertama-tama ayahnya, bapaknya yang saleh itu menyerahkan pergumulan ini pada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengerjakan sesuatu, anak-anaknya mengalami sendiri bagaimana artinya mengalami Allah melalui orang tuanya. Jadi pembahasan tentang pria gitu ya, pria yang saleh, pria yang bijaksana menjadi sesuatu yang sangat penting di tengah-tengah gereja. Kita nggak cukup kalau disebut aktivitas kaum pria di gereja, ya rasanya nggak cukup dong. Hanya sekedar kumpul, makan bersama, minum bersama, lalu melakukan olahraga bersama. Bayangkan ya, kalau disebut kegiatan pria di gereja, kebanyakan adalah melakukan apa? Melakukan kegiatan-kegiatan olahraga bareng, atau latihan bernyanyi, atau kalau disebut wisata rohani kaum pria, ya jalan-jalan gitu. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan saat ini di tengah-tengah dunia yang sedang kacau ini, dunia yang penuh pergumulan ini adalah kehadiran pria yang saleh. Karena itu yang pertama-tama adalah dibutuhkan satu pembinaan kaum pria yang komprehensif. Bagaimana kaum pria kembali dibawa untuk mengenal Tuhannya, mengalami Tuhannya. Dan pada akhirnya pengalaman bersama Tuhan yang hidup itu semakin mengubahkan perilakunya. Menolong ia yang sedang bergumul dengan game online, dengan judi, dengan minuman keras, dengan berbagai kecenderungan dosa, perselingkuhan, mencintai orang lain yang bukan pasangannya, kekasaran perilaku, emosi yang tidak terkendali, kemarahan yang meledak-ledak. Itu semua bisa diatasi jika pertama-tama setiap pria dibawa untuk mengenal Allahnya dan mengalaminya secara pribadi. Pembinaan kaum pria yang pertama-tama harus menyentuh hal itu. Supaya pada akhirnya setiap pria memiliki iman yang akan menghidupkan ia menjadi seorang pria yang saleh dan bijaksana. Kiranya video-video berikutnya kita akan membahas seputar kaum pria bisa menolong kita bersama-sama belajar. Bahkan jika ada di antara kita yang membutuhkan obrolan secara personal, berupa konseling, orang-orang mulai bergumul mungkin di dalam perasaan-perasaan yang dia tahu itu salah gitu ya, sebelum terlalu jauh kepada perselingkuhan dan lain-lain. Silahkan menghubungi kami di Perkantas Labuhan Batu. Perkantas Labuhan Batu menyediakan pelayanan konseling secara gratis bagi kita yang membutuhkan. Terima kasih. Nantikan video-video tentang pria bijaksana ini, tetapi sekali lagi mungkin saya tidak rutin karena saya masih punya hutang gitu ya, beberapa yang sudah memberi masukan untuk dibahas. Tetapi saya komitmen untuk memberikan video tentang pria saleh dan bijaksana ini. Tuhan Yesus memberkati.